Asal mula Kelurahan Tamalate, kisah Mbui Owu Tango dan Paguat. Kelurahan Tamalate sekarang, selama ini sering dihubungkan dengan nama Tamalate yang ada di Sulawesi Selatan yang konon katanya pertama kali dihuni oleh suku Bugis dari Makassar. Pendapat ini masih perlu dipertanyakan keakuratannya, karena menurut sumber sejarah, ternyata asal mula Tamalate sekarang berawal dari pernikahan antara Mbui Owu Tango putri Raja Palasa Ogomojolo yang memerintah wilayah Parigi Mowutong Sulawesi Tengah dengan Sultan Amai. Menurut penuturan Batelo Hulontelo, Haji D. K. Usman, yang juga pernah 2 tahun lebih menjabat kepala Kelurahan Tamalate, bahwa pada zaman dulu, sekitar tahun 1500-an atau abad ke-15, Sultan Amai ketika itu hendak mempersunting putri Raja Palasa Ogomojolo, bernama Mbui Owu Tango yang sebelumnya memiliki kedekatan atau menjalin persahabatan antar kerajaan. Keinginan Sultan Amai untuk menikahi Mbui Owu Tango tidak serta-merta disetujui oleh sang ayah Raja Ogomojolo, melainkan ada syarat yang harus dipenuhi, yakni Sultan Amai beserta rakyatnya harus memeluk agama Islam terlebih dahulu, kemudian membangun atau mempersembahkan masjid untuk sang putri Owu Tango dan dengan otomatis pernikahan harus dilangsungkan secara Islami. Raja Amai bersedia memenuhi semua persyaratan itu, demi mempersunting sang putri raja. Karena menyatakan sanggup memenuhi persyaratan tersebut, maka pernikahan Raja Amai dan putri Owu Tango pun dilangsungkan secara Islami di kerajaan Palasa yang menguasai wilayah Parigi, Toli-Toli dan Mowutong. Setelah menikah, sang raja beserta putri Owu Tango diboyong ke wilayah kekuasaan Raja Amai di Gorontalo melalui armada laut. Dalam rombongan tersebut, Raja Palasa Ogomojolo mengutus 8 raja kecil di bawah kekuasaannya untuk mengawal putri Owu Tango. Ke-8 raja tersebut adalah Tamalate, Lemboo, Tieningo, Hulangata, Bunuyo, Sipayo, Soginti dan Siduan. Ketika tiba di suatu tempat di Gorontalo, Raja Amai mengumpulkan seluruh rakyatnya dan bertitah bahwa sekarang ia telah memeluk agama Islam dan rakyatnya harus mengikuti agama yang sudah dianutnya. Tempat Raja Amai mengumpulkan rakyatnya tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Huntoh di Kelurahan Biawul Kecamatan Kota Selatan sekarang. Setelah bertitah mengislamkan rakyatnya, Raja Amai memerintahkan rakyatnya untuk mempelajari Islam dan yang paling penting berhenti mengkonsumsi daging babi. Sebagai simbol terhadap perintah tersebut, Raja Amai kemudian menyembelih babi putih dan darahnya Pilomonto atau dicap di dahi setiap rakyatnya secara bergilir sembari Raja mengatakan, Bopoh lilo mau tuwalo monga boyima pengunti utie, artinya berhenti sampai di sini saja bersentuhan, memakan babi ini, bondo, sebagai pengunci atau yang terakhir. Tidak berapa lama kemudian, Raja Amai memenuhi persyaratan lainnya, yakni membangun masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Huntoh yang sampai saat ini masih berdiri dengan kokoh. Adapun penafsiran kata Hunto terdapat beberapa pendapat yang mengatakan, berasal dari kata Hunto Huntongo yakni tempat berkumpul, dan rakyat terpaku mengikuti titah raja. Kata ini memiliki makna yang sama dengan Lotintongo, yang artinya berhenti dan Honto-Hontongo yang memiliki arti berdiam diri menatap atau memperhatikan raja yang bertitah. Namun ada juga yang berpendapat Hunto berasal dari kata Anto-Antongo, kata ini dikaitkan dengan darah babi yang disembelih dan tergenang. Darah yang tergenang di sebuah lubang atau wadah dikenal dengan istilah Anto-Antongo yang kemudian digunakan untuk mencap dahi rakyatnya Pilomonto. Bagaimana dengan 8 raja yang mengawal putri Owu Tango? Konon menurut kisah para orang tua Gorontalo, 4 raja yakni Bunuyo, Soginti, Sipayo dan Siduan tetap berada di sekitar Hunto mengawal sang putri yang oleh rakyatnya diberi nama Mbui Owu Tango. Sedangkan 4 raja lainnya, yakni Tamalate, Lemboo, Tieningo dan Hulangata oleh Raja Amai diberikan wilayah kecil yang menjadi kekuasaannya yang tidak jauh dari Hunto. Raja Tamalate diberi wilayah ke arah timur yang pada perkembangannya, nama raja diabadikan menjadi nama wilayah ini yakni Tamalate hingga sekarang. Di tempat ini,
Raja Tamalate membangun sebuah masjid yang sekarang berdiri kokoh di lokasi puskesmas Tamalate sekarang. Lemboo diberi dan menempati wilayah Limba sekarang, Tianingo diberi dan menempati wilayah Siendeng sekarang dan Hulangata tinggal di wilayah Donggala Kota Barat sekarang. Keempat raja ini, masing-masing sempat membangunkan masjid, bahkan Raja Tamalate sempat mempersunting seorang putri dan memiliki beberapa orang anak. Konon hingga tahun 1940-an, keturunan Raja Tamalate ini masih berkuasa yang dikenal dan disebut-sebut dengan Tooliti Olongianaki. Sementara itu, pernikahan Sultan Amai dengan Putri Owutango ini tidak berlangsung lama, setelah memiliki seorang putra, pangeran, yang diberi nama Matolodula Kiki, Mbui Owutango dan Sultan Amai akhirnya bercerai. Karena itu, Putri Owutango akhirnya pulang ke kerajaan Palasa dengan memboyong seluruh pengawalnya. Ketika hendak pulang, Mbui Owutango dan 4 raja pengawal, masing-masing Tamalate, Lembua, Tianingo dan Hulangata memilih menempuh perjalanan lewat darat. Sementara 4 raja lainnya, Bunuyo, Soginti, Sipayo dan Siduan diperintahkan oleh Putri Owutango pulang dengan menggunakan armada laut berupa perahu. Dalam perjalanan, perahu yang ditumpangi oleh 4 raja ini, menabrak tebing, Lawato, karena terseret ombak yang besar hingga terdampar di suatu wilayah yang memiliki daratan yang agak tinggi, sehingga disebut Huta Bumbu-Bumbu, yakni wilayahnya yang agak tinggi dari wilayah lainnya. Wilayah tersebut pada perkembangannya dikenal dengan nama Bumbu, namun ada juga yang menyebut di Bumbu yang dikaitkan dengan nama makhluk halus yang konon katanya hanya ada di kawasan ini. Namun pada zaman Belanda berubah menjadi Bumbulan yang berasal dari kata Bumbuland yang berarti tanah yang agak tinggi. Selanjutnya, karena menabrak tebing dan cuaca buruk, akhirnya keempat raja ini memilih untuk beristirahat, namun pada saat yang bersamaan, Mbui Owutango dan rombongannya juga tiba di Bumbulan. Namun dalam pemikiran Mbui Owutango, keempat raja ini memang diharapkannya mendakwahkan Islam di wilayah barat, sehingga Mbui Owutango secara diam-diam atau rahasia memerintahkan pasukannya untuk melubangi perahu yang digunakan oleh keempat raja agar tidak bisa lagi digunakan. Selanjutnya, Mbui Owutango beserta pengawalnya meninggalkan 4 raja tersebut di Bumbulan. Karena mengingat perahu yang sudah tidak bisa digunakan lagi, akhirnya keempat raja ini memilih untuk tinggal di wilayah Bumbulan. Dari sinilah asal mula Pohawato berawal, yakni tertabraknya kapal 4 raja, Pilohawata Lokapali yang kemudian berkembang menjadi Pohawato dan pada zaman Belanda berubah menjadi Paguat. Nama ini juga dihubungkan dengan perjalanan Mbui Owutango melalui darat yang juga disebut Pilohawata yang artinya berjalan kaki dengan menempuh perjalanan jauh. Dengan demikian, Pohawato berasal dari Pilohawata Lokapali dan Pilohawata yang artinya tempat yang dilalui oleh Mbui Owutango dan rombongan dalam perjalanan pulang ke kerajaan Palasa. Seiring perjalanan waktu, keempat raja yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan lagi ke kerajaan Palasa akhirnya bermusyawarah dan menyebar serta membagi wilayah kekuasaan yang hingga saat ini, nama raja tersebut, dia badikan sebagai nama desa yakni Bunuyo, Soginti, Siduan dan Sipayo yang masuk wilayah kecamatan Paguat Kabupaten Pohawato sekarang. Dengan demikian, Sultan Amai dan Mbui Owutango memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Gorontalo, mulai dari timur hingga barat, selatan dan utara Gorontalo yang berawal dari Hunto. Di sisi lain, Tamalate, Siendeng, Tianingo, Limba, Lemboo, Donggala, Hulangata, Bunuyo, Soginti, Sipayo dan Siduan adalah nama-nama raja yang diharapkan darinya para generasi muda Gorontalo dapat memaknainya, terutama memaknai semangat raja-raja tersebut yang sejak awal memiliki semangat dakwah yang tinggi yang insya Allah dapat diwarisi oleh generasi muda di 8 wilayah ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Asal